Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Taufik Rahman, SPD MSI Al-Hafidh, selaku guru dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah. Semoga selalu diberi kesehatan dan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Fatur Rizki dengan NIM 31247, jurusan IAT kelas B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas membuat video yang berkaitan dengan artikel yang telah saya rancang, yaitu judulnya Manajemen Hidup dalam Perspektif Al-Quran. Nah, sebelum kita mengetahui manajemen hidup yang ada di Al-Quran, terlebih dahulu kita kupas atau kita pelajari apa sih pengertian dari sebuah manajemen dan hidup. Nah, manajemen ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang sama halnya dengan kontrol, yaitu berartikan mengatur, mengawasi, dan mengelola. Nah, manajemen di sini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, planning atau rencana. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, acting atau acting. Yang keempat, controlling, yaitu mengawasi, yang biasa disebut dengan coach. Manajemen dalam segala aspek kehidupan ini sangat penting dalam segala bidang, baik itu ketika kita menjalankan yang ada di rumah ataupun di luar rumah, ataupun yang berada di lingkungan kampus ataupun yang lainnya. Sebuah manajemen sangat penting, terlebih lagi dalam manajemen hidup. Nah, untuk hidup itu merupakan untuk hidup menurut seorang muslim itu sebuah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak bisa dihitung, tidak bisa dikira dengan nominal berapapun. Nah, hidup ini sangat berarti bagi kita seorang muslim. Karena apa? Untuk seorang muslim, hidup itu terbagi dari beberapa proses. Nah, kehidupan tidak hanya di dunia saja, tetapi juga ada kehidupan di akhirat nanti. Nah, seorang muslim hidup itu pasti memiliki tujuan. Nah, untuk menggapai tujuan tersebut diperlukannya sebuah pengaturan atau manajemen yang baik dalam mengelola kehidupan ini. Agar apa? Agar tujuan yang kita impikan, agar tujuan yang diinginkan oleh seorang muslim itu bisa terlaksana. Baik, kita lanjutkan bahwa manajemen dalam sebuah kehidupan itu sangat penting. Terlebih lagi kita sebagai umat muslim, sebagai orang muslim yang memiliki banyak aktivitas, dan yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat. Maka manajemen sangatlah penting. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang manajemen Al-Quran. Nah, tapi pada kali ini saya hanya akan membahas beberapa saja. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Fatihah ayat 1 dan ayat 5. Ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1 ini menjelaskan kepada kita untuk sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan, sebuah perbuatan, maka harus dilandasi dengan menyebut nama Allah. Karena apa? Ketika kita melakukan perbuatan ini diawali dengan membaca bismillah, maka perbuatan yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah dan bisa lebih baik lagi hasilnya. Ya, untuk yang selanjutnya ayat yang kelima yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berarti hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada sekutu, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim meyakini bahwa tidak ada kekuatan yang layak yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam manajemen kehidupan bahwa
ini di sini menjelaskan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah yaitu Allah kita memohon pertolongannya. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr di sini menjelaskan tentang pentingnya waktu, pentingnya memanajemen waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini menjatuhkannya waktu asar? Yang perlu diketahui, waktu asar ini sangat sempit, bahkan hanya beberapa jam. Nah, itu diibaratkan kehidupan di dunia. Hidup di dunia ini tidaklah panjang, tidaklah selama yang kita mau, tapi ada batasannya. Maka dengan itu perlulah adanya manajemen atau pengaturan waktu agar nanti di hari kemudian kita tidak merugi dan tidak menjadi orang yang menyesal atas apa yang telah kita lakukan itu sia-sia. Nah, itu jangan sampai. Maka diperlukannya manajemen waktu yang baik untuk kita hidup di dunia. Nah, adapun poin yang lain di dalam surat Al-Asr ini, kita hidup harus saling menasihati. Nah, menasihati di sini dalam hal kebaikan dan kesabaran, dan kita pun harus selalu menerima nasihat dari orang lain agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Untuk selanjutnya, poin yang ketiga itu mengenai keseimbangan antara hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ayat yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Abdahi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Di sini ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan di dunia dan di akhirat. Nah, hidup itu harus seimbang, tidak boleh salah satu yang dikejar. Nah, ketika orang itu mengejar hanya dunia, maka akhiratnya tidak bisalah mencapai dengan kebahagiaan ataupun kebaikan yang maksimal. Begitu juga dengan akhirat, karena harus saling mendukung seperti itu. Untuk selanjutnya, aspek kehidupan yang perlu diperhatikan itu diketahui bahwa kehidupan dunia ini menjadi ladang atau tempat kita menanam. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Ad-dunya masaratul akhirah." Dunia itu ladangnya akhirat. Nah, untuk selanjutnya ayat yang kedua yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, "Minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Sadaqallahul alim. Di sini menjelaskan bahwa kita kita diharuskan, diwajibkan kepada Allah itu berdoa meminta dua hal. Yang pertama, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena apa? Ketika kita hanya meminta kebahagiaan di dunia, maka belum tentu akhirnya kita akan bahagia. Dan juga dengan akhirat saja belum tentu dunianya akan bahagia. Jadi harus seimbang. Kebahagiaan dunia diminta dan kebahagiaan akhiratnya juga diminta. Nanti bisa seimbang dan bisa membawa kita menjadi manusia yang mulia, yang berada di sisi Allah, yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia hatta akhirah. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya, yang pertama tentang manajemen kehidupan dalam perspektif Al-Quran itu, yang pertama kita menjalankan perbuatan haruslah didasari atau diawali dengan menyebut nama Allah dan berlandaskan atau kita memiliki keimanan yang kuat agar apa yang kita lakukan ini bisa diterima di sisi Allah dan menjadi nilai ibadah tersendiri. Dan yang kedua, kita hidup di dunia ini menyembah dan meminta itu hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana cara kita mengatur waktu untuk hidup menjadi yang lebih baik. Jadi diperlukannya manajemen waktu yang baik agar kita tidak menjadi orang yang merugi dan menyesal di kemudian hari. Tapi yang keempat itu kita harus saling menasihati diri sendiri dalam hal kebaikan dan kesabaran. Dan poin yang kelima atau yang terakhir, kita harus seimbang antara hidup di dunia dan di akhirat. Maksudnya kita ketika ingin mendapatkan suatu kebahagiaan di akhirat, maka harus bahagia terlebih dahulu di dunia. Dan kebahagiaan itu sangat sederhana dengan apa? Seperti kita dengan menyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, yang salah di tadi saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.